Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada bagian ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Coba periksa itu laci meja dan rangkaian kelas. Oke. Mul KTP Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasmaroice mengungkapkan pelaku Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR disaksikan security black hole menganiaya Andin saat di lift. Selain menendang korban, pelaku juga memukul korban dengan botol minuman alkohol. Lebih parah lagi, pelaku bahkan tega melindas Andini yang notabene pacar pelaku dengan mobil hingga terseret sampai 5 meter. Pelaku kemudian mengangkat korban ke bagasi mobil lalu membawa korban ke apartemen sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 atau 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi. Kami sudah rangkum dan coba ilustrasikan untuk Anda pemirsa. Inilah kronologi di mana anak DPR, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya dan berujung maut pada 4 September 2023. Gregorius Ronald Tanur mengajak Dini ke Black Hole KTV Klub Surabaya. Kemudian usai terlibat perselisihan antar keduanya di tempat karaoke tersebut, Ronald menganiaya Dini di basement Landmark Mall. Belajar itu udah muncul hari ini, sangat-sangat semangat ya. Memang harus seperti itu ya setiap hari ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Ya, pasti akan muncul saya. Hari ini saya belajar PKS tentang dinamika pelajaran hukum. Nah, sekarang ada manfaatnya dan pembelajaran itu ada tujuannya ya. Yang pertama, melalui materi pembelajaran ini, peserta didik mampu ya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu
menunjukkan sikap perilaku jujur dan melalui pembelajaran ini peserta didik juga mampu menampilkan atau menganalisis macam-macam sanksi pelanggaran hukum dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga mampu menunjukkan atau menyampaikan atau menganalisis sanksi-sanksi yang akan didapatkan setelah melanggar hukum tersebut, dan kalian mampu untuk mempresentasikan hasil evaluasi terhadap sanksi. Ada apa itu artian? Gambar apa? Data statistik tentang pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini hanya per bulan ini, dari Januari dengan sampai ke April, ya. Nah, di situ bisa dilihat pada grafik mengalami, apakah itu mengalami kenaikan atau malah menurun? Kenaikan. Yang pertama itu grafiknya adalah pelanggaran hukum yang disertai dengan kekerasan. Seperti apa? KDRT. Ini yang korban itu dibunuh, dianiaya atau dibunuh, ya, seperti video tadi ya, seperti video tadi contohnya. Nah, itu mengalami kenaikan dari Januari sampai April 2023, ya. Kekerasan apa? Kejahatan dengan disertai kekerasan, ya. Mengalami penurunan atau kenaikan? Kenaikan, ya. Oke, berarti apa kalau mengalami kenaikan? Cukup meresahkan, ya kan? Ya. Nah, muncul beberapa foto. Lihat. Dari masalah-masalah ini atau dari kasus-kasus yang muncul di dalam foto, apakah kamu bisa membedakan mana-mana kasus yang termasuk dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara? Coba gambar.
Nah, misalnya korupsi itu gimana nyadanya? Sanksinya dia melanggar sanksi undang-undang pasal berapa dan apa pidananya berapa tahun. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Hendra Wiguna sebagai penyaji materi dan Rabiatul Dharma Sinta. Di sini dia sebagai moderator saya. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Untuk materi ini, apa sih yang kita pelajari? Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di sini kelompok kami mengambil masalah tentang korupsi. Contohnya korupsi kami mengambil contoh korupsi proyek BTS 4G sebagai salah satu dugaan kasus korupsi terbesar di 2023, kurang dari 1 tahun pilihan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024. Kasus ini menuai banyak kontroversi karena adanya isu demokrasi dalam pemilu yang menyeret Partai Nasdem dengan menjadi tersangkanya salah satu kadernya. Pokoknya itu ada 16. Di sini kami mengambil 3. Yang pertama ada Anam Ahmad Latif. Dia sebagai direktur Bakti Kominfo, ia menerima senilai 5 miliar, pidana 18 tahun penjara, dengan denda 1 miliar, subsidi 12 bulan kurungan. Yang kedua, Galumbang Menang. Ia sebagai direktur utama PT Mora Telematika Indonesia, ia dipidana selama 15 tahun dan denda sebanyak 1 miliar, subsidi 1 tahun kurungan. Yang ketiga, Johan Suryanto. Ia sebagai tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia atau biasa disingkat UI pada tahun 2020. Ia korupsi dalam kasus pembangunan menara BTS 4G, diduga menerima uang sebesar Rp455.608.400. Ia dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak 250 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Sekian penyampaian contoh dari pelanggaran hukum yang dari kelompok kami. Apakah ada yang kurang paham? Silakan. Ataukah ada yang ingin menambahkan, memberi masukan, atau ingin bertanya? Silakan. Silakan kelompok 1 bertanya. Saya mau bertanya, menurut kalian seberapa penting hukum menurut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya, hukum sangat penting karena hukum berfungsi sebagai peraturan yang berupa norma dalam masyarakat dan sanksi. Untuk hukum juga untuk mengatur segala tingkah laku manusia agar kehidupan menjadi tertib dan adil. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah yang lain masih ingin bertanya? Nama saya Adelia
boleh tahu kasus ini termasuk dalam pelanggaran lingkungan apa? Kasus ini termasuk ke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Di sini kasus ini menurut saya termasuk ke dalam lingkungan bangsa dan negara, karena ini termasuk korupsi. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baiklah. Kelompok berikutnya silakan. Baik, Dalkis, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalkis dan saya adalah perwakilan dari kelompok kami. Berikut adalah nama kelompok kami. Dinamika pelanggaran hukum. Kami akan membahas tentang pelecehan seksual. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami bahas, tapi untuk mengefektifkan waktu, kami akan langsung masuk ke contoh pelanggaran pelecehan seksual. Bagi pelecehan adalah salah satu contoh pelanggaran norma kesusilaan yang sering ditemui. Sanksi yang umumnya diberikan termasuk penjara, denda, serta pengawasan dan rehabilitasi bagi pelaku yang bersalah. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam bab 2 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, langsung ke penyidik unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Tebes Semarang menjerat AD dengan pasal pembunuhan pada kejahatan pencabulan terhadap keponangannya sendiri kelas 1 SD berinisial KSA hingga meninggal dunia. Aksi bejat itu sudah dilakukan sang paman sebanyak 7 kali. Tidak kami jerat pasal berlapis pembunuhan dan pencabulan karena hasil autopsinya diduga penyebab meninggalnya karena sakit, kata Kepala Satuan Reskrim Polres Tebes Semarang. AY yang kini ditahan di Polres Tebes Semarang dijerat pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
terjadi pencabulan kepada korban yang dilakukan tersangka. Aksinya telah dilakukan di kamar rumah tinggalnya saat ayah dan ibunya pergi bekerja. Mereka tinggal satu rumah termasuk dua kakeknya. Tersangka bekerja sebagai penjahit di tetangga rumah. Saat jam makan siang kembali ke rumah untuk mencabuli keponakannya sendiri. Oke, sekian contoh kasus dan sanksi yang kami jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Zika Alisha dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja yang termasuk di dalam pelecehan seksual? Baik, terima kasih Zika atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami dan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis pelecehan seksual adalah pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, dan pemaksaan kontrasepsi serta pemaksaan perkawinan. Pelecehan seksual non fisik terdiri dari chatan atau siulan orang-orang yang bersifat mesum atau meresahkan kita. Dan pelecehan seksual fisik itu sudah termasuk yang sentuh, menyentuh atau yang lebih kasarnya kayak paman yang anggun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apakah sudah bisa dimengerti? Bagaimana? Ada yang masih ingin bertanya? Menarik kasus ini ya. Kasus kelompok baru ke sini. Pelecehan seksual. Ya, yang lain? Bagaimana? Ada yang sedikit bertanya lagi? Jika tidak ada, maka akan saya sekian dari saya. Bila suaranya kurang jelas, mungkin bisa sikot saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah disampaikan dari 4 kelompok ya tentang berbagai kasus pelanggaran hukum dan sanksi-sanksi yang diterima oleh pelaku. Nah, ya, ada kasus apa tadi? Kasus pembunuhan, nah, penganiayaan, pelecehan dan korupsi. Nah, itu contoh-contoh kasus yang terjadi, kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Oke. Nah, melalui pembelajaran ini apa yang kamu dapatkan? Mengetahui apa? Iya, bermacam kasus yang terjadi dalam lingkungan kita, mulai dari keluarga, ya. Oke, tahu ya itu melanggar pasal berapa? Nah, tadi itu yang pelecehan kemana? Kelompok 4 pelecehan itu melanggar pasal berapa? Yang lain?
ayat 1 Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Ya. Oke. Kemudian kelompok Balkis tadi balik. Iya. Oke. Ya, ini ngerjakan soalnya di kelompoknya. Nah, silakan buka itu. Kemarin ada tadi ada ibu kirim link soal untuk tes akhir ya. Silakan kita mengerjakan tes akhirnya. Silakan dibuka dan dikerjakan dulu ya. Ada waktu. Sudah tahu kan tentang pasal-pasal pelanggaran hukum? Sudah tahu? Karena kan sudah disampaikan ya. Yang bisa tahu mana pelanggaran pelecehan yang termasuk dalam pelanggaran kasus pelecehan ya, seperti yang dikatakan oleh Balkis. Kemudian yang termasuk dalam penganiayaan berat, pembunuhan dengan kekerasan ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita siapkan dulu mengisikan kursi dan meja seperti ini. Kamu bisa menyampaikan hasil.